Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup? Untuk mengurangi kadar stres hari ini, simak rangkuman cerita film berikut. Inilah sebuah film hacker yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan seorang hacker muda yang bernama Alex. Dia bisa meretas semua keamanan bank. Kemampuan Alex semakin hebat ketika bisa menemukan sebuah situs hacker yang bernama Dark Web. Film ini dibuka dengan seorang anak kecil bernama Alex dan bersama keluarganya di bandara dari negara Ukraina menuju ke Kanada untuk sebuah kehidupan yang baru. Harapan semua imigran menata kehidupan yang lebih baik. Namun tidak sesuai dengan harapan karena mereka tidak mampu hidup di kota. Kemudian mereka memutuskan pindah ke Ontario, London. Di sana mereka masih mengalami kesulitan keuangan. Aktivitas ayahnya setiap hari bersenang-senang dan minum dengan teman-temannya. Saat Alex masih kecil sudah sangat tertarik dengan dunia komputer. Tidak memiliki banyak teman dan setiap harinya hanya ditemani oleh komputer milik ibunya. Hingga dia mulai beranjak remaja, dia mengobrol dengan orang asing di forum-forum dan mencari informasi di internet dan tak terbatas. Alex menemukan sebuah situs kode pemrograman dan disitulah yang membuatnya ingin berkuliah karena dari orang tua dia tahu tidak memiliki banyak uang. Lalu dia belajar mencari uang di internet dan menabung uangnya untuk membiayai kuliahnya. Dia mendapatkan pekerjaan pertama. Di sana dia mencoba membangun trafik dengan mengubah IP address dan mengunjungi situs yang sama berulang-ulang kali. Untuk setiap 1000 klik dia akan dibayar $20. Dan pada saatnya dia pun menerima cek pertama. Saat tumbuh dewasa, dia terus mengasah kemampuannya dan mempelajari dunia kerja. Tak lama dia mendengar kedua orang tuanya terus bertengkar. Lalu dia keluar dan memutuskan untuk pergi ke sebuah warung. Sesampainya di sana, dia melihat berita di televisi tentang penyerangan cyber dilakukan oleh kelompok Dark Web, yaitu Dark Web ini dipimpin oleh hacker kelas kakap yang bernama Z. Setelah pulang dari warung, dia melihat ibunya sedang menangis, menanyakan kepada ibunya apa yang terjadi, dan ibunya menunjukkan sebuah surat dari bank yang berisi tentang pemecatan ibunya, dikarenakan tagihan bulanan bank. Apabila tidak bisa melunasinya, rumah mereka akan disita. Kemudian Alex memberikan tabungan kuliahnya ke ibunya untuk agen bank tersebut. Alex sangat membenci bank yang telah memecat ibunya. Alex sangat membenci terhadap bank tersebut. Dan tabungan Alex bertahun-tahun untuk biaya kuliahnya sekarang habis hanya untuk membayar tagihan bank. Alex berpikir untuk mencari uang lagi dari nol. Kemudian terpikir untuk masuk ke situs Dark Web, yaitu situs hacker online yang dimana dia pernah melihat di warung kemarin. Untungnya situs Dark Web belum diblokir oleh pemerintah. Alex pun berhasil mendaftarnya. Namun sayangnya tidak memiliki beberapa hak akses untuk melewati persyaratan dan dia disuruh untuk melakukan sesuatu yang ilegal. Alex mencari sebuah nomor kartu kredit orang lain. Korban pertama seorang temannya sendiri yang sering membuli di sekolah. Lalu mencoba membuat situs palsu yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan data dari kartu kredit orang lain. Dan ternyata Randy menggunakan kartu kredit dari ayahnya, lalu Alex pun membocorkan data kartu kredit milik Randy ke situs Dark Web. Alex menanyakan ke seorang anggota Dark Web tentang cara mendapatkan uang. Orang yang ada di Dark Web ini menyuruh Alex untuk menjual laptop ilegal mendapatkan orang yang tepat dikenakan. Barang yang dijual adalah barang black market. Apabila barangnya laku, Alex mendapatkan beberapa persen bagian dari barang yang dijualnya. Dan Alex pun mampu menjual beberapa barang black market tersebut. Singkat cerita, Alex berhasil mendapatkan banyak uang untuk biaya kuliahnya dan dia berpamitan dengan orang tuanya untuk pergi kuliah di kota. Sesampainya di kota, menyewa sebuah apartemen mewah. Dari situs Dark Web, Alex dapat membelanjakan apa saja, kredit card dan identitas palsu yang digunakan untuk membeli barang mewah di online shop. Lalu, dia pun mencoba membeli jam tangan Rolex seharga $12.000 dan menjualnya kembali di Chinatown. Namun sesampainya di sana tidak ada orang mau membelinya. Di sini Alex dipertemukan dengan seorang pria yang bernama Si. Si menawarkan jam tangan dengan harga $30.000. Maka dia akan meminta bagian sekitar 30%. Lalu Si membawa jam tangan itu dan menjualnya kembali ke toko yang barusan di mana Alex datangi.
Dan dia pun berhasil menjual jam tangan tersebut seharga 3. Alex menanyakan bagaimana Si bisa menjual barangnya dengan cepat. Kemudian Si berjanji akan memberitahu Alex. Dan Si bertanya balik bagaimana untuk mendapatkan jam tangan mewah itu. Lalu mereka berdua pun akhirnya bekerja sama untuk menjual barang gelap ke beberapa pelanggan. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengumpulkan uang yang banyak dari hasil penjualan barang gelap ke beberapa orang. Karena di sini Alex memiliki banyak uang yang merasa tidak cocok kuliah, dan memutuskan untuk melanjutkan mencari uang dari dunia hacker dalam jumlah yang lebih besar. Sri memiliki teman dan orang-orang penting yang bekerja sebagai kasir. Di sana Alex diajak Si ke klub. Ia bertemu dengan seorang wanita dan itu temannya Sri. Di situ temannya memberikan sebuah kartu kredit milik bos Columbia dengan saldo tak terbatas. Kemudian Si dan Alex berencana untuk memakai kartu kredit itu, sekali saja dikarenakan terlalu beresiko untuk digunakan berulang-ulang. Semakin banyak saldo di kartu kredit tersebut, maka akan semakin mudah untuk dilacak. Lalu mereka melancarkan aksinya dengan pergi ke sebuah bank dan mengambil uang yang ada di kartu kredit tersebut. Kemudian mereka pun merayakan keberhasilannya dengan pergi ke pesta sambil minum-minum. Keesokan harinya Alex menyadari bahwa bank yang memecat ibunya masuk dalam daftar bank yang mudah untuk diretas. Kemudian Alex berencana untuk membalaskan dendam kepada bank tersebut. Lalu Alex meminta bantuan kepada Si untuk mengantarkannya. Mereka berdua pun berangkat dan menuju ke Bank Internasional Kanada. Alex menyamar sebagai nasabah baru. Alex mendatangi salah satu customer service dan tak lama setelah, mereka berpura-pura menjatuhkan tempat pensil yang ada di meja. Lalu dengan cepat Alex menancapkan flash disk yang sudah diprogram dengan virus komputer milik customer service. Kemudian tak lama komputer customer service itu langsung mengalami gangguan. Alex segera bergegas pergi dan mengatakan akan kembali lagi setelah makan siang. Ketika Alex keluar dari bank itu, tiba keamanan bank menahannya untuk pergi. Si melihat Alex dibawa kemudian menghampiri petugas bank tersebut. Lalu mereka dibawa ke sebuah ruangan keamanan. Di sana ditemukan oleh seorang kepala keamanan bank yang bernama Curtis keluar dari ruangan itu. Kemudian menunjukkan sebuah flash disk padanya dari mana dia mendapatkan barang tersebut. Alex pun tidak mau menjawab setelah dipaksakan dilaporkan ke kantor polisi. Kemudian Alex memberitahu dia tidak mencuri apa-apa. Dia hanya menguji keamanan sistem bank. Lalu Alex memberikan saran untuk memberikan keamanan data secara gratis dan membiarkan Alex dibebaskan dari jeratan hukum. Lalu Alex pun keluar dari bank. Tetapi orang tadi masih curiga dengan menyuruh seorang narapidana perempuan untuk mengetahui lebih jauh dengan memberikan imbalan. Jika bisa mengungkap kelompok dark web, maka perempuan ini akan dibebaskan. Perempuan ini bernama Kira. Dia juga ditangkap karena ketahuan melakukan kejahatan cyber. Alex yang berada di rumah mendapatkan ucapan selamat dari para member situs dark web dikarenakan dia berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik. Alex pun semakin senang ketika pemimpin dark web memberikan like. Keesokan harinya Si memberikan kejutan kepada Alex lewat situs dark web. Ada seorang wanita yang ingin bertemu dengannya. Malam hari Alex bertemu dengan seorang perempuan dan perempuan itu yang didatangi Alex adalah Kira. Mereka pun berkenalan berbincang-bincang. Lalu tak lama Si menelepon. Alex bertanya kepada Kira apakah mau bergabung dengannya agar mereka menawarkan uang yang lebih banyak. Singkat cerita, Kira pun menerima tawaran mereka. Pada pagi harinya mereka bertiga berkumpul di rumah Alex. Mereka membeli sebuah alat pencetak kartu kredit dan di sana Si memberikan sebuah alat kepada temannya agar bisa mendapatkan informasi kartu kredit card dan membuat duplikatnya. Lalu Kira juga mengajari mereka cara menggunakan Bitcoin untuk transaksi kredit card yang akan dijual. Setelah selesai mengajari mereka, kemudian mereka pun berencana untuk pergi ke sebuah toko perhiasan dan membeli barang mewah. Di sana mereka menyamar dan membeli barang mulai dari berlian hingga semua mobil sport menggunakan kartu kredit curian yang dia pakai. Singkat cerita, Kira melakukan inisiatif dan menjual jam tangannya sendiri dengan jumlah yang banyak. Di sini Si mulai curiga kepada Kira bagaimana dia bisa mendapatkan pelanggan dengan cepat dan Kira pun menjawab bahwa dia bantu pamannya. Hingga saatnya ketika Kira menjual semua mobil Ferrari. Kira pun dapat menjualnya dengan mudah. Di sini Si semakin curiga kepada Kira. Mengapa membeli dengan cepat dan bahkan tanpa menawar harga. Lalu Si bertanya kepada Alex jika Kira dapat menjual sendiri. Mengapa Kira membutuhkan mereka berdua? Lalu Alex pun menjawabnya bahwa saya sedang cemburu kepada Kira karena dapat menjual semua barang dengan mudah. Malam harinya Kirim membujuk Alex atau pindah Hong Kong karena di sana tempat bagi mereka untuk mendapatkan uang yang lebih banyak.
Lalu Kira pun berniat untuk meninggalkan Si. Ternyata Si yang sedang tertidur, ternyata mendengar perkataan Kira yang akan meninggalkannya sendirian. Namun, Alex menolak untuk pergi ke Hong Kong kalau pergi tanpa Si. Karena Si adalah sahabat terbaik yang tidak ingin dia tinggalkan. Esok hari berikutnya mereka melakukan perdagangan gelap dengan orang yang lebih besar. Si yang ikut dalam terasa merasa cemas dan curiga karena mereka tidak mengetahui dengan siapa mereka melakukan transaksi. Ketika mereka hendak melakukan kesepakatan, Si dan Kira yang membuat para pembeli ini marah dan membatalkan semua transaksi. Malam harinya ketika mereka semua sedang berada di apartemen Alex, tiba-tiba ada sebuah mobil polisi yang sedang mengecek truk mereka. Di sana mereka mulai takut dengan semua yang terjadi pada hari ini. Kemudian Alex menyarankan untuk pergi meninggalkan tempat ini, lalu Si mengatakan, bagaimana jika kita semua pergi ke Hong Kong? Sesampainya di Hong Kong mereka menyewa sebuah hotel mewah di sana. Lalu di sana mereka melanjutkan aksinya dan mereka berhasil membeli semua barang mewah dengan data kartu kredit duplikat yang mereka punya. Hingga pada saatnya kartu kredit curian mereka pun ketahuan pemilik toko dan mereka bertiga berlari meninggalkan toko tersebut sebelum polisi datang. Malam hari mereka sedang bermain komputer mencari pembeli. Kemudian memberitahu hari ini adalah hari ulang tahunnya. Kemudian mereka berencana pergi ke sebuah klub malam untuk merayakan ulang tahun Si. Sesampainya di sana Si berkelahi dengan seorang pria membuat Si dan Alex masuk ke dalam penjara. Tidak lama kemudian Kira pun datang dan langsung membebaskan mereka berdua. Ketika ditanya bagaimana cara mereka membebaskannya. Lalu dengan singkat Kira pun menjawab dibantu oleh pamannya. Pagi harinya Kira memberitahu Alex tentang rencana untuk mendapatkan uang yang lebih mudah tanpa harus menjual barang. Kira memberitahu intinya bahwa dia akan melakukan pencurian uang di mesin ATM. Lalu tak lama Si memberikan sebungkus uang untuk permintaan maaf. Alex menanyakan dari mana dia mendapatkan uang itu. Si menjawab bahwa dia menggunakan sebuah kartu kredit tak terbatas yang didapatnya waktu di awal film. Mendengar hal itu pun sangat marah karena mereka berdua sudah berjanji untuk tidak menggunakan kartu kredit itu lagi yang lebih membahayakan lagi. Buat Si mengambil uang itu tanpa penyamaran sedikit pun. Alex yang sudah sangat muak kepada Si, kemudian Alex pun mengusir untuk pergi pulang ke Toronto. Malam harinya Alex dan Kira melancarkan aksinya untuk mencuri uang. Di ATM di sana mereka menarik uang tunai di mesin ATM yang ada di Hong Kong. Mereka juga meninggalkan tulisan dark web. Keesokan harinya muncul sebuah berita di televisi yang memberitakan perampokan uang ATM dengan kerugian hingga 23 juta dolar. Di hotel Kira dan Alex sedang berdebat ingin pergi menghilang dan tidak mau melakukan kejahatan lagi. Namun Alex tidak setuju karena masih ingin melakukan hal yang lebih besar untuk memberikan hukum kepada bank yang telah membuat sakit hati ibunya. Tiba-tiba ada sebuah notifikasi di laptop Alex. Ternyata itu adalah Seth dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Kemudian Alex mengajak untuk bertemu Seth, namun Seth menolaknya. Tak lama kemudian Alex menerima sebuah telepon yang ternyata itu adalah Seth. Pada pagi harinya mereka berdua pergi menggunakan mobil untuk mencegah suatu tempat. Hingga saat yang mereka bertemu dengan Z, yaitu pemimpin dari dark web. Z di sini mengalami penyakit langka dan itu menyebabkan dia duduk di sebuah kursi roda dan juga menggunakan sebuah tabung oksigen. Singkat cerita mereka berbicara. Alex ingin membantu misi berikutnya. Lalu Z mengatakan jika mereka melakukan pekerjaannya dengan baik, memberikan apapun yang mereka mau. Tapi jika mereka berdua melakukan kesalahan maka mereka berdua dan keluarga ia pun akan dibunuh. Beberapa saat kemudian Alex menyadari bahwa dia mendapatkan panggilan tak terjawab dari Si yang mengatakan bahwa dia telah menyesal dengan apa yang dilakukan kemarin. Namun Si didatangi oleh orang Colombia. Mengetahui kartu kredit telah dipakai oleh Si. Namun ketika Kira dan Alex sampai di hotel, dia melihat beberapa barang yang telah jatuh. Perasaan curiga kemudian mereka memeriksa beberapa ruangan dan menemukan Si ditembak dalam kamar mandi. Merasa tidak aman, Alex dan Kira pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Hong Kong. Sesampainya di New York, di sini mereka berdua melakukan pekerjaan mereka dengan Seth. Seth memberitahu Alex telah mempersiapkan semua tim, jadi Alex dan Kira hanya melakukan hal yang diperintahkan darinya. Kalau kita diperlihatkan seorang direktur bank federal yang berada di mobil. Di sisi lain Kira sedang menelepon, dan itu adalah Pak Curtis. Kepala keamanan bank waktu itu menangkap Alex. Di sini Kira meminta kepada Pak Curtis. Jika Seth dan komplotannya berhasil ditangkap, Kira meminta agar Alex dibebaskan. Di tempat lain kita diperlihatkan Seth yang sudah menghubungi seseorang yang berniat untuk menghancurkan pasar saham. Lalu di sini kita diperlihatkan oleh sekelompok orang yang sedang berada di depan komputer sambil bersiap untuk melakukan serangan kepada direktur bank federal. Kira berusaha pergi dan tidak ingin hal itu.
Tetapi Alex berhasil membujuknya. Hingga saatnya ketika Direktur Bank Federal berjalan masuk ke kantornya, tiba-tiba dia tertembak di dadanya. Tak lama setelah kejadian tersebut, orang yang duduk di depan komputer itu segera menyebarkan berita tentang tertembaknya Direktur Bank Federal. Karena berhasil bekerja dengan baik, Seth pun mengirim uang kepada Alex dan Kira. Di tempat lain kita diperlihatkan oleh orang-orang yang sedang berburu. Dan ternyata itu adalah Gray, Direktur Bank Federal yang asli. Dan yang tadi tertembak adalah bagian dari kelompok Seth yang sedang menyamar yang lain dan tidak bukan untuk menghasilkan pasar saham dunia. Setelah melakukan pekerjaan, Alex dan Kira ingin pergi meninggalkan New York. Namun ketika berada di mobil tiba-tiba ditodong pistol dan diculik. Setelah sadar dari pingsannya, ternyata dia ada di sebuah gedung kosong. Di sana dia melihat laptopnya telah dirusak. Kemudian dia pun keluar dari gedung itu lalu menaiki taksi dan menuju ke bandara. Karena Kira pernah memberitahu Alex dan akan bertemu kembali yaitu di Bangkok. Sesampainya di Bangkok, dia menunjukkan suatu tempat yang dimana mereka berdua pernah berjanji akan bertemu di sini. Alex pun menunggu Kira setiap hari. Namun Kira tidak pernah datang di sini. Alex sangat berputus asa dan menelepon orang tuanya bahwa dia akan pulang dalam beberapa hari. Kemudian pada siang hari Alex menuju ke sebuah warnet di menyewa sebuah komputer dengan menggunakan kartu kredit yang pernah dipakai sebelumnya. Ketika Alex membuka situs dark web, ternyata situs tersebut sudah diblokir oleh pemerintah sini penjaga. Menemukan kartu kredit duplikat milik orang lain ini langsung menelepon polisi. Sementara itu Alex menemukan sebuah berita yang memberitakan penangkapan Z dan kelompoknya lalu anggota bernama Kira ditembak mati saat mencoba melarikan diri dari FBI. Merasa tak percaya dengan semua yang terjadi. Kemudian dia mencoba membuka aplikasi RAR. Dan ternyata petugas warnet telah memutuskan internetnya. Namun tak lama kemudian polisi pun datang dan menangkap Alex dikarenakan memasukkan kartu kredit. Singkat cerita lagi dimasukkan di sebuah penjara di Thailand. Di sana Alex masih sangat sulit untuk menerima kematian Kira. Ia sangatlah percaya bahwa sebenarnya Kira masih hidup. Berhari-hari dia menunggu orang yang menjemputnya, namun tidak ada orang yang datang dan dia menyadari yang dilakukan sebelumnya sangatlah merugikan banyak orang. Dan setelah 2 tahun jalani hidup di penjara, kemudian Alex dibebaskan. Setelah keluar dari gerbang penjara ditemukan oleh seorang wanita yang menyambutnya. Wanita itu adalah Kira dan ternyata Kira masih hidup. Ternyata berita yang ada di internet mengenai kematian Kira adalah hoax. Itu adalah berita yang dibuat Pak Curtis untuk menghilangkan jejak Kira. Karena waktu di awal film, Curtis pernah berjanji kepada Kira dia berhasil mengungkap kelompok web, ia akan menghapus semua data tahanan milik Kira. Dan film pun sepenggal kata untuk film hacker tahun 2016 ini. Jangan pernah mencari uang dengan cara yang instan, meskipun dalam keadaan rokok habis, kopi habis, apalagi kuota HP juga habis. Oke brother, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Karyawan dikhianati.